hati kami Tuhan saat ini Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau Tuhan hidup kami. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Kau indah Tuhan, masih ada pakai sendiri. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Amin. Selamanya kami hanya menyembah-Mu Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib. Saat ini kami siap Tuhan untuk meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, ada mujizat yang Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Saat ini kami memberikan hati kami memberikan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ambil alih Tuhan ibadah kami saat ini, dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang mengalir. Hadirat-Mu yang turun atas ibadah kami saat ini, sehingga ibadah kami boleh menjadi ibadah yang keberkatan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita mau bersorak buat Tuhan. Tuhanlah kekuatan kita dan hati kita tetap percaya kepada Dia. Amin. Tuhanlah kekuatan dan pasmuku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya
Amin. Katakan sungguh besar. Sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Amin. Kau yang memberi kemenangan, Dia memberi kemenangan bagi kita. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Terpujilah Dia, Raja segala raja. Silakan duduk. Mari siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan saat ini. Hanya kepada Dia kita berseru, karena kita perlu Tuhan dalam setiap langkah kaki kita ini. Terima kasih Tuhan. Setiap pujian yang kami naikkan, kami percaya Kau disenangkan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami berseru? Hanya kepadamu Tuhan kami berseru. Kasih sejati. Hanya padamu Tuhan kasih sejati itu Tuhan ada. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan
suatu pengakuan yang datang dari hati kami paling dalam Bapa, bahwa kami memerlukan Engkau di dalam hidup ini. Kami tidak bisa jalan sendiri Tuhan. Ketika kami mencoba dengan kekuatan kami untuk kami jalan sendiri di dalam dunia ini, maka kami menemukan kesesatan di dalam dunia ini. Kami menemukan kegagalan di dalam dunia ini karena Engkau tidak bersama dengan kami. Sebab itu Tuhan, kami sadar bahwa sebagai manusia kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami memerlukan kuasa-Mu, kami memerlukan pimpinan-Mu yang akan menolong kepada kami, yang akan membawa kami kepada keberhasilan demi keberhasilan. Sebab itu tolonglah kepada kami ya Bapa. Kami percaya pagi hari ini Engkau juga akan memberikan firman-Mu kepada kami. Oh, supaya kami hidup berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Seringkali kami mau mengikuti hati kami Tuhan. Seringkali kami merasa benar di dalam hidup ini. Tetapi akhirnya kami sadar bahwa kebenaran itu hanya Engkau. Tolong kepada kami Tuhan, supaya hidup kami berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Pagi hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Kami mau berikan pikiran, hati dan jiwa kami kepadamu Tuhan. Engkau membentuk kami seturut rencana dan kehendak-Mu. Sebab itu Tuhan, kami undang kuasa urapan-Mu. Kami izinkan kuasa-Mu menguasai pikiran kami, menguasai hati kami, menguasai jiwa kami ya Bapa. Sehingga pagi hari ini kami fokus kepada kebenaran firman-Mu. Oh Tuhan, jiwa kami hanya tertuju kepadamu sebab kami perlu Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari Bapa, Engkau juga mengurapi kepada hamba yang membawakan kebenaran firman-Mu. Kuduskan pikiran, hati dan jiwa hamba. Kuduskan mulut dan bibir hamba Tuhan, supaya firman yang hamba sampaikan adalah benar-benar datang daripada-Mu. Pagi hari ini kami tidak mau mendengar ajaran dari manusia, tapi kami mau mendengar isi hati-Mu yang disampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, bersabdalah, kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, pagi hari ini walaupun suasana sedikit mendung, kemudian ada diikuti dengan gerimis, tapi itu tidak menghalangi buat kita untuk datang ke dalam rumah Tuhan. Kenapa? Karena sebagaimana pujian yang tadi kita naikkan, kita perlu Tuhan. Saudara datang ke rumah Tuhan ini bukan mencari sesama manusia tentunya. Saudara datang ke rumah Tuhan ini adalah mencari Tuhan. Kenapa? Karena kita sadar bahwa tanpa Dia kita akan gagal hidup di dalam dunia ini. Tanpa Dia kita bukan apa-apa di hadapannya. Sebab itu kita mau menyerahkan hidup kita, diri kita sungguh-sungguh kepadanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengar firman yang berjudul Dia memberikan hari depan penuh harapan. Iya, ini judul kita. Firman Tuhan yang mau kita dengar, yang mau kita pelajari. Saudara yang kekasih, kalau bicara tentang judul ini, Dia memberikan hari depan yang penuh harapan, Dianya itu pasti Allah. Dianya itu pasti Tuhan. Saudara, dan barangkali ada yang berkata, terlambat dong Pak, usia saya sudah 60 kok, hari depanku di mana? Kira-kira begitu ya. Saudara, mungkin ada yang berpikir, oh iya ini buat anak-anak muda, buat mereka yang masih muda. Saudara yang kekasih, kita tahu bahwa yang namanya hari depan itu bukan saja selama kita hidup di dalam dunia ini. Yang namanya hari depan pun setelah kita hidup di dalam dunia ini. Bukan hanya ketika kita hidup, tapi juga setelah kita hidup. Sehingga kalau kita berkata, oh ini buat orang-orang muda saja firman Tuhan. Tidak demikian. Tidak demikian ya. Firman Tuhan tentu saja buat kita semua. Adapun nanti konteksnya berkaitan dengan orang muda. Tapi kita mengerti bahwa
kita pun perlu menjadi pelaku-pelaku firman. Karena tidak ada batasan di dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa orang yang menjadi pelaku firman itu hanya orang-orang muda. Orang yang menjadi pelaku firman itu yang berumur 60 tahun ke bawah. Tidak. Sampai akhir hayat kita, saudara dan saya perlu menjadi pelaku firman. Saudara, sebab itu kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Coba kita lihat di dalam Yeremia, tolong diklik. Yeremia kita baca di dalam pasal yang ke-29, ayat yang ke-11, ayat yang tidak asing bagi kita dan sudah sering kali kita dengar. Kita harus hafal ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini akan memberi harapan buat kita semua. Bukan hanya orang-orang muda, tapi juga termasuk orang-orang tua. Kalau saudara melihat gambar yang saya taruh di sana adalah gambar dari Yeremia yang ditunjuk lidahnya oleh Tuhan. Kita tahu siapa Yeremia ini, ya, seorang nabi Tuhan yang ketika Tuhan panggil dia dalam usia yang masih muda dan kemudian dia berkata, Tuhan, aku kan masih muda. Tapi Tuhan bisa pakai siapa saja, ya. Saudara, kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui, akunya itu huruf besar, berarti Tuhan Allah kita Yesus Kristus mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Ini yang pengertian yang pertama. Mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan yang bagaimana, rencana yang bagaimana yang Tuhan letakkan atau Tuhan buat kehidupanku, buat kehidupanmu, buat kehidupan orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan dengan jelas berkata, rancangan damai sejahtera. Ini harus kita imani di dalam diri kita. Sehingga apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita tidak mengatakan Tuhan di mana rencanamu. Tidak. Kita tidak mengatakan Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku. Tidak. Karena kita tahu dia punya rencana yang baik buat kita semua. Tapi bisnisku gagal Tuhan. Gak masalah. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam dunia ini dan Tuhan mau kita belajar dari kegagalan. Saudara, ini penting ya. Kita tahu bahwa Petrus pun pernah gagal di dalam mengikut Tuhan. Bahkan dia sampai menyangkal Tuhan bukan 1 kali, tapi firman Tuhan katakan 3 kali. Kalau saya jadi gurunya Petrus, mungkin saya bilang kamu gak layak lagi jadi muridku. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Walaupun Petrus menyangkal dia 3 kali, Yesus berkata, engkau tetap muridku, aku mengasihi engkau. Karena Yesus tahu bahwa Petrus perlu pimpinan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara yang dalam Tuhan, bukan kecelakaan, bukan rancangan kecelakaan. Ini juga harus kita yakini sehingga kalau terjadi sesuatu di dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak kita, kita berkata celaka 12. Ada yang bilang celaka 13. Itu tentu ada latar belakangnya. Ya. Kenapa kalau dikatakan celaka 12? Kalau main bola saudara, kalau penalti itu 12 pas. Sehingga orang berkata celaka 12. Jadi kalau dapat penalti itu dapat hukuman namanya, ya itu dianggap kecelakaan. Ya, karena gampang untuk dibobol gawangnya. Tapi ada yang berkata celaka 13. Kenapa? Menganggap bahwa angka 13 itu angka sial. Nah tentu saja saudara yang dalam Tuhan, kita tidak berpikir seperti itu. Kenapa? Karena memang Tuhan tidak merencanakan kecelakaan, sesuatu yang buruk di dalam hidup kita. Tuhan merencanakan yang baik di dalam hidup kita.
Karena ayat berikutnya, kalimat berikutnya berkata, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Iya, tadi saya katakan hari depan kita itu bukan hanya di dalam dunia ini. Itu untungnya ikut Yesus. Hari depan kita bukan hanya di dalam dunia ini, tapi juga setelah kita tidak hidup di dalam dunia ini, kita juga mempunyai hari depan. Kenapa? Firman-Nya berkata bahwa orang yang percaya Yesus akan menerima hidup yang kekal. Kita harus yakini tentunya hal ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekarang kita mengerti, tolong diklik, bahwa Allah mempunyai rencana di dalam hidup manusia yang selalu baik. Walaupun ada di antara kita yang berpikir bahwa mungkin Allah salah membuat rencana dalam hidupku. Tidak pernah Allah itu salah. Kalau sampai kita berpikir salah, itu bukan Allah. Yang salah mungkin langkah-langkah kita yang tidak sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Yang kita ingin berjalan sendiri, yang membuat kita ingin melakukan apa yang menjadi kehendak kita sendiri. Sehingga terjadilah yang namanya kesalahan di dalam hidup ini. Saudara, pada waktu kesalahan terjadi, bisa menimbulkan kegagalan di dalam hidup ini. Tapi tolong diingat bahwa yang namanya kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Tadi saya ambil contoh Petrus. Petrus gagal, tapi bukan akhir dari segalanya. Berbeda dengan Yudas. Yudas gagal tetapi merupakan akhir dari segalanya. Kenapa? Perbedaannya di mana? Petrus dia bertobat. Petrus dia sadar bahwa selama ini dirinya lah yang salah. Bukan Tuhannya yang meninggalkan dia. Dirinya lah yang salah. Tuhannya, gurunya, nabinya sudah mengingatkan dia. Tetapi Petrus menganggap remeh, menganggap enteng apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya. Begitu juga dengan Yudas, sama. Ketika Yudas mau menyerahkan Yesus, Yesus sudah memberitahu bahwa ada seorang dari muridku yang akan menyerahkan aku. Tapi Yudas berpikir, ini kan perasaannya Yesus saja. Saudara yang dalam Tuhan, yang perlu kita yakini adalah bahwa ada jalan keluar yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya untuk keluar dari kegagalan jika kegagalan itu terjadi di dalam hidup kita. Syaratnya seperti Petrus. Dia mau bertobat, dia mau bangkit dari kelemahannya, dia mau bangkit dari situasinya yang tidak baik di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan saudara dan saya. Saudara, pagi hari ini kita mau belajar dari Yakub. Yakub siapa? Di tempat kita ada yang namanya Yakub, tapi tentu saja bukan belajar dari dia. Ya, saudara, kemudian di dalam Alkitab nama Yakub juga banyak. Ada Yakub yang dikenal, yang kita kenal dengan nama Yakobus, itu murid Yesus. Tetapi ada Yakub yang kita kenal sebagai anaknya Ishak. Saudara, yang mau kita pelajari adalah Yakub bukan murid Yesus, bukan Yakub yang lain, tapi Yakub anak dari Ishak. Kita tahu Ishak itu anaknya siapa? Anaknya Abraham. Saudara, dan kita tahu Yakub itu punya kakak yang bernama Esau. Kemudian terjadilah masalah di dalam kehidupan Yakub dengan Esau. Kenapa? Karena Yakub ini menipu kakaknya. Ketika kakaknya minta semangkok sup kacang merah, kita bilang sup kacang merah. Tapi apakah betul waktu itu Yakub memasak sup kacang merah? Ya, saudara, Yakub walaupun dia seorang laki-laki, tapi dia pintar masak. Kenapa dia dekat dengan ibunya? Ya.
Dan biasanya orang yang dekat dengan ibu pasti lebih pintar masak daripada yang jauh dengan ibunya. Saudara, Yakub pintar masak. Sebab itu waktu dia masak katakanlah sup kacang merah, baunya itu membuat Esau merasa lapar. Apalagi dia sepanjang hari dia mencari buruannya di hutan, tidak menemukan buruannya. Saudara, tetapi Yakub pinter, pinter tapi tidak tulus. Kenapa? Karena dia mau memberi dengan syarat apa yang diminta oleh kakaknya. Kita tahu Yakub bilang jual dulu hak kesulungan. Saudara, kita belajar dulu bagaimana arti hak kesulungan dan apa artinya kehilangan hak kesulungan itu. Dan Esau tidak memikirkan hal itu. Dia pikirlah ngapain hak kesulungan. Nanti juga aku barangkali mati diterkam binatang buas atau mati di mana. Aku kan gak selalu di rumah. Ngapain? Sudah aja gak apa-apa. Saudara Islam Tuhan, tetapi ternyata ketika Ishak akan memberkati Esau, Yakublah yang diberkati. Bagaimana Yakub bisa diberkati? Saudara pernah mendengar ceritanya dan pernah mendengar firman Tuhan mengenai hal ini. Saudara, ini membuat Esau marah. Kenapa? Karena ternyata berkat yang disediakan buat Esau dengan caranya Yakub yang menipu Ishak, dia akhirnya menerima berkat itu. Dan itu membuat Esau dendam kepada Yakub. Sehingga dia berkata kepada ibunya, Yakub ini kurang ajar, sudah menipu aku. Aku akan membunuh dia. Saudara, dan itu membuat ibunya berpikir, aduh, kalau sampai Yakub terbunuh, kira-kira Esau akan terus tinggal di rumah itu tidak? Saya kira tidak. Ya. Esau pun akan pergi juga. Kenapa? Dia tidak akan nyaman tinggal di rumah bersama dengan orang tuanya yang orang tuanya pasti tidak suka kepada dirinya karena dia sudah membunuh adiknya. Sebab itu dia punya rencana. Nanti kalau orang tuaku sudah meninggal, aku bunuh adikku. Saudara, mendengar itu tentu aja ibunya yang bernama Ribkah ini merasa bahaya akan menimpa anaknya yang bernama Yakub. Dan itu diberitahukan kepada Yakub, diceritakan juga kepada Ishak suaminya. Akhirnya mereka sepakat. Apa yang mereka sepakati? Supaya Yakub ini pergi ke tempat Betuel. Ya, Betuel itu orang tua dari Ribkah, kemudian pergi ke Haran. Di Haran itu siapa yang tinggal di sana? Ya, saudaranya dari Ribkah yang bernama Laban. Yusuf akhirnya lari dari rumah. Dan yang menarik ketika dia melarikan diri dari rumah. Kalau kita baca di dalam Kejadian 28. Di sana dikatakan Yakub sampai di satu tempat. Kemudian dia tidur beralaskan batu kepalanya. Dan dia bermimpi. Saya lihat waktu dulu, ada tidak waktunya buat kita baca? Tidak ada ya, kita tidak akan baca tentunya. Saudara, dia bermimpi, apa yang dia mimpi pada waktu dia tidur ini? Ada tangga yang turun dari surga, kemudian malaikat-malaikat Tuhan hilir mudik dari bumi ke surga. Ini pernah dikhotbahkan. Satu waktu kalau Tuhan kehendaki saya akan berbicara mengenai arti mimpi dari Yakub ini apa sesungguhnya. Saudara yang ke dalam Tuhan, tetapi di dalam mimpi itu dia mendengar suara Tuhan yang berkata, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya.
Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Dia dengar suara ini. Suara ini bukankah suara Tuhan? Ya, itu adalah suara Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kemudian ketika dia bangun tidur, karena dia sedang dalam pelarian menuju ke rumahnya Laban. Saudara yang nantinya Laban ini menjadi mertuanya. Ketika Daud bangun dari tidur, dia menamakan tempat itu Betel. Bet itu artinya rumah. Bethlehem. Laihim itu artinya roti. Jadi rumah roti, Bethlehem itu. Nah kalau gereja kita sama, saudara harus tahu sejarahnya ini ya. Kenapa dulu gereja kita itu diberi nama Bethlehem. Ada yang tahu tidak? Saudara, pada waktu pusat memberitahukan bahwa gereja lokal bisa menggunakan nama jemaat, waktu itu kepada gereja kita itu juga diberitahu oleh gembala yaitu Pak Satam almarhum, kira-kira kita mau kasih nama apa ini? Ditanya kepada jemaat. Gak ada usul satupun juga karena bingung mau kasih nama apa yang cocok kira-kira begitu ya. Saudara, tetapi pada waktu itu mamah dari Bapak William, Ibu Lois mengatakan sudah kita kasih nama Bethlehem saja. Begitu. Saya pikir cocok juga lah Bethlehem gitu ya. Cocok juga. Kenapa? Rumah roti. Roti apa? Roti kehidupan. Siapa roti kehidupan itu? Yesus. Artinya apa? Tempat ini adalah tempat di mana Yesus hadir ketika ibadah dilakukan. Ini harus jadi keyakinan kita sesuai dengan nama yang kita pilih pada saat itu. Saudara yang dalam Tuhan, sehingga namanya Betel, jadi Bethlehem. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau GBI memang Gereja Betel Indonesia. Bet artinya rumah, L itu Allah, rumah Allah. Betel itu. Saudara yang kasih, itu kurang lebih seperti itu. Arti dari Betel. Nah, pada waktu itu Yakub bernasar. Coba tolong diklik. Ya. Nah ini ya. Bukan, di dalam Kejadian ini bukan. Ya, Kejadian dulu. Kejadian 28 ayat 20 ayat 22 kita baca karena kita akan fokus di ketiga ayat ini. Ya. Lalu berdasarkan Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku dan engkau berikan kepadaku akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Saudara yang kekasih, ini adalah yang diucapkan Yakub ketika dia bernasar kepada Tuhan. Nah, barangkali ada yang bertanya, nasar itu apa sih sesungguhnya? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang nasar itu nanti kita akan melihat ya. Tetapi dari ayat-ayat yang tadi kita baca, tolong ini boleh diklik yang tadi ya. Dari ayat yang tadi kita baca, nah kita mengerti apa yang dilakukan oleh Yakub. Yang pertama tadi di dalam ayat yang ke-20, Yakub bernasar. Apa arti nasar? Nasar di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah seseorang yang berjanji untuk berbuat sesuatu ketika
maksudnya tercapai, ketika keinginannya tercapai, ketika cita-citanya tercapai. Kalau ini bahasa Jawanya atau bahasa Indonesianya dikatakan kaul. Ya. Nah, sekarang saya jarang mendengar orang kaulan. Tapi pada waktu saya masih kecil dulu banyak orang yang kaulan. Kenapa? Dirinya habis bernasar. Saudara, tapi Alkitab itu mencatat lebih dalam lagi pengertian dari nasar itu. Alkitab mengatakan nasar adalah komitmen yang harus ditaati. Jika tidak ada akibatnya. Sebab itu Alkitab di dalam Amsal 20 ayat 25 itu mengajarkan kepada kita supaya sebelum kita bernasar kita perlu pikir matang dulu. Kenapa? Karena kalau kita tidak menepati nasar kita ada akibatnya. Apa akibatnya? Macam-macam ya, nanti kita pelajari. Saudara, tapi yang menjadi dasar seseorang itu bernasar itu apa sesungguhnya? Karena dia berjanji, saudara. Dia berjanji. Kepada siapa dia berjanji? Dia bukan berjanji kepada manusia. Dia berjanji kepada Tuhan. Jadi orang yang bernasar itu berjanji kepada Tuhan. Dasarnya itu apa? Kita lihat di dalam Keluaran, tolong diklik. Keluaran 23 ayat 21-23. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara ya. Karena mau cepat jadi semua ayat saya sudah sediakan. Begini bunyinya. Ayat 21. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu. Sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Ayat 21. Saudara mengajarkan kepada saudara dan saya, ketika kita bernasar kepada Tuhan, janji kepada Tuhan itu tadi, janganlah kita menunda-nunda untuk memenuhinya, untuk melakukannya kalau apa yang kita nasarkan itu tercapai. Ketika saya mengikuti suatu ibadah full gospel, businessman fellowship international, saudara, ada seseorang yang bersaksi bahwa dia punya nasar kepada Tuhan. Ini seorang pengusaha dan apa yang dia nasarkan kepada Tuhan, Tuhan kalau aku berhasil di dalam bisnisku ini, aku akan melakukan A, B, C, D untuk engkau. Tetapi ketika dirinya berhasil, dia tidak melakukan semuanya. Dia berpikir, lah nggak ada yang tahu ini kok. Betul manusia tidak ada yang tahu. Tapi saya kan sudah melakukan A, sudah melakukan B, C dan D saya gak lakukan, gak apa-apalah. Dirinya berpikir begitu. Tetapi apa yang dia pikirkan itu ternyata keliru. Kenapa? Dia lupa ayat 21 yang berkata, hal itu menjadi dosa bagimu. Kalau kita tidak melaksanakan nazar kita, hal itu menjadi dosa bagimu. Kita melaksanakan setengah, kan sudah saya laksanakan. Enggak. Tuhan mau kita melaksanakan seperti yang kita katakan. Sebab itu tadi saya katakan di dalam Amsal 20 ayat 25 kita perlu berpikir matang-matang. Banyak orang yang tidak berpikir seperti itu. Sehingga apa yang dia katakan menjadi masalah di dalam hidupnya. Nah, pengusaha ini dia mengalami sakit penyakit yang dia coba berobat kemana-mana nggak sembuh. Dokter yang hebat pun dia datangi termasuk yang di luar negeri. Tetapi itu tidak mendatangkan kesembuhan buat dirinya. Kenapa? Ada dosa saudara. Nasar yang tidak dipenuhi itu dosa. Dosa itu harus diselesaikan lebih dulu. Saudara yang dalam Tuhan, sehingga di dalam hal ini
perlu kita perhatikan hal itu ya. Kemudian di ayat yang ke-22 berkata begini, tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Nah, artinya apa? Ya, kalau kita memang nggak mau bernasar, jangan bernasar. Tapi banyak orang yang berpikir, aku mau bernasar supaya keinginanku ini berhasil. Saudara, tanpa bernasar pun kalau itu menjadi kehendak Tuhan, pasti berhasil. Tapi kenapa kita bernasar? Karena kita begitu kuat keinginannya ke sana. Apakah itu salah? Enggak salah. Kalau bernasar, enggak salah. Yang jadi salah adalah ketika kita tidak memenuhinya. Ya. Apa yang keluar ayat 23, apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia. Kenapa? Karena Tuhan memang mengajar kita itu tidak boleh berkata ya sesungguhnya tidak. Berkata tidak sebetulnya iya, itu yang gak boleh saudara. Gak boleh ya. Tuhan mengajar kepada kita kejujuran. Sesuatu kekudusan di dalam hal ini. Sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Kalau tidak bermasalah seperti yang tadi. Sebab itu pepatah yang mengatakan mulutmu harimaumu itu bisa terjadi di sini. Saudara, hati-hati ya di dalam bernasar. Nah, tolong diklik. Ini kesimpulannya seperti ini, saudara. Yang namanya janji, itu kita bisa janji kepada manusia, juga bisa janji kepada Tuhan. Kalau tadi kita baca di dalam Keluaran 23 ayat 21 sampai 23, itu yang namanya nasar itu bersifat sukarela. Enggak dipaksa, enggak disuruh oleh Tuhan. Kemauan kita sendiri. Kalau kita tidak lakukan itu juga tidak apa-apa. Jangan pernah berpikir bahwa kalau kita bernasar pasti Tuhan jawab doa kita. Kalau kita tidak bernasar Tuhan tidak jawab doa kita. Tidak. Tidak seperti itu tentunya. Bernasar itu menunjukkan tekad kita. Bernasar itu menunjukkan iman kita. Ya. Tapi tidak disyaratkan oleh Tuhan. Yang disyaratkan itu kita cukup beriman kepadanya. Itu yang Tuhan minta dari saudara dan saya. Kemudian yang namanya nasar itu tidak itu mengikat. Kenapa mengikat? Ya janjinya. Janji itu membuat kita terikat. Misalnya saya janji dengan Pak Budi. Pak Budi nanti jam 7 kita ketemu ya di tempat ngopi di sana. Saya nggak suka ngopi, Pak Budi juga nggak suka ngopi, saudara. Ini contoh aja. Andai kata Pak Budi sudah datang, saya nggak datang misalnya, saya terikat tidak dengan janji itu? Terikat, karena udah diomongkan, sudah diucapkan. Kalau tidak, berarti saya berbohong. Saya nggak datang, Pak Budi datang, saya mengecewakan dia. Itu yang tidak boleh. Saudara, sehingga kalau saya memang tidak bisa datang, saya harus memberitahu, Pak Budi maaf, saya gak bisa datang karena bos saya suruh saya lembur hari ini. Sehingga kita ganti lain waktu aja, misalnya begitu. Saudara yang dalam Tuhan, jadi tidak mengikat. Bernasar ini artinya mengikat. Karena janjinya sama Tuhan, terikat sama Tuhan. Hati-hati. Janji kepada manusia kita tidak menepati, mungkin gak jadi masalah. Walaupun ada yang jadi masalah. Tapi mungkin tidak jadi masalah. Tapi kalau kita janji sama Tuhan, namanya nasar, itu tidak kita tepati, pasti bermasalah. Karena firman Tuhan tadi berkata, dosa kalau kita tidak memenuhinya. Saudara, apalagi kesimpulan yang bisa kita ambil dari ayat tadi. Setelah terpenuhi harus kita
lakukan apa yang kita nasarkan itu. Kemudian mengandung nasar itu ada nilai-nilai sakral di dalamnya. Kenapa sakral? Karena kita janjinya sama Tuhan loh. Jadi sakral itu. Saudara, ada yang bertanya begini kepada saya. Kenapa janji nikah itu disebut janji? Kok nggak disebut nasar nikah? Kan dia mengikat. Saudara, kalau nasar itu kita janjinya sama Tuhan. Kalau janji nikah, janjinya sama manusia tapi di hadapan Tuhan. Beda kan? Beda. Nah, saudara yang dalam Tuhan jadi beda. Nah, kalau kita menyatakan janji di hadapan Tuhan, itu harus kita tepati. Karena kita libatkan Tuhan. Ada unsur sakral, ada unsur kekudusan di dalamnya. Jadi, walaupun namanya janji nikah, itu harus kita tepati, saudara. Bisa menangkap ya? Bisa menangkap, saya mudah-mudahan bisa menangkap. Karena banyak orang yang berkata, kan janji itu bisa diingkari kok. Jadi kalau saya nggak menepati janji nikah, ya nggak apa-apa. Keliru kalau yang berpikir seperti itu. Karena sesungguhnya waktu kita melibatkan Tuhan di dalam janji itu tingkat janjinya ini lebih tinggi. Dia di bawah sumpah, karena memang kita tidak boleh bersumpah. Tapi dia di atas janji, namanya apa? Nah, sekarang kita kenal dengan nama komitmen. Nah, komitmen itu janji yang harus ditepati. Ya, itu komitmen. Saudara, sehingga nasar itu dikatakan komitmen iman. Janji yang harus kita penuhi kepada Tuhan. Saudara yang dalam Tuhan, dan berakibat apabila tidak dilakukan. Ya, sebab itu pikirkan dengan sungguh-sungguh sebelum bernasar. Tadi saya menyinggung Amsal 20 ayat 25. Amsal 20 ayat 25 bunyinya begini, saudara. Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus dan baru menimbang-nimbang sesudah bernasar. Jadi sesudah bernasar baru berpikir, benar enggak seperti tadi ya, saya bisa enggak melakukan itu. Itu yang Tuhan tidak mau. Menimbang-nimbang itu sebelum bernasar, bukan sesudah bernasar. Kalau kita menimbang-nimbang, kita berpikir sesudah bernasar, kita masuk dalam jerat yang kita buat sendiri. Saudara yang dalam Tuhan, sehingga di dalam hal ini kita harus berhati-hati. Bernasar boleh. Untuk mendorong iman kita bernasar boleh. Tidak dilarang sama Tuhan. Bagus menurut saya. Tapi kalau tercapai apa yang kita nasarkan, penuhi. Karena artinya kita janji kepada Tuhan. Nah, sekarang kita lihat apa isi nasar Yakub kepada Tuhan. Tolong diklik. Ada 3 yang Yakub nasarkan kepada Tuhan. Yang pertama adalah Yakub berjanji ingin menjadikan Tuhan sebagai Allahnya. Nah, sebelum kita lebih jauh bahas ini, saudara, Yakub kira-kira menjadi orang yang berhasil tidak di dalam hidupnya. Janji Tuhan yang melalui mimpinya tadi yang berkata, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan kira-kira berhasil tidak dia setelah dia bernasar seperti itu? Apa yang Tuhan janjikan kepada Yakub ini terpenuhi tidak di dalam hidupnya? Terpenuhi, saudara. Sebab itu kita mempelajari nasar Yakub ini bukan, kan dia baru bernasar belum tahu
terpenuhi atau tidak? Terpenuhi. Buktinya apa? Buktinya Yakub ini menjadi nenek moyangnya orang Israel. Dia yang melahirkan 12 suku orang Israel, Yakub ini. Dan Tuhan memberikan tanah perjanjian itu kepada orang Israel. 12 suku yang keturunannya Yakub. Berarti Abraham ya. Karena yang berjanji pertama, yang diberikan janji pertama itu adalah Tuhan. Tuhan berjanji kepada Abraham. Kemudian dikuatkan lagi janji Tuhan ini kepada Ishak. Dikuatkan lagi janji Abraham ini kepada Yakub. Jadi sebetulnya yang digenapi itu janji Tuhan kepada siapa? Kepada Abraham. Saudara, tetapi kita tidak sedang membahas itu. Yang kita bahas adalah nazar dari Yakub. Tadi saya katakan apa yang dinazarkan Yakub? Yakub menjadikan Tuhan sebagai Allahnya. Kenapa? Kenapa Yakub bernazar seperti itu? Saudara, kita harus mengerti ya bahwa konsep Allah bagi Yakub ini konsep Allah di dalam perjanjian lama itu dipercaya sebagai pribadi yang maha tinggi. Yakub diajar oleh Ishak bapaknya, percayalah kepada Allah. Dia adalah pribadi yang maha tinggi. Dia adalah pribadi yang maha kuasa. Kenapa dikatakan pribadi? Kenapa tidak dikatakan seseorang? Karena Allah bukan manusia. Allah tidak berwujud, sebab itu dikatakan pribadi. Kenapa dikatakan pribadi? Karena Allah seperti halnya manusia, seperti halnya. Bukan berarti seperti manusia persis, tidak. Ya. Punya perasaan, Allah punya perasaan. Sehingga dia dikatakan pribadi. Roh Kudus itu adalah pribadi. Kalau Yesus pasti kita kenal sebagai pribadi. Karena dia firman yang menjadi manusia. Jelas itu. Allah punya perasaan, Allah bisa marah, Allah bisa merasa sedih. Saudara yang dalam Tuhan, tapi Allah juga bisa merasa senang. Jadi itu pribadi. Pribadi yang maha tinggi dan maha kuasa. Saudara, sehingga di dalam hidupnya dia senantiasa berharap dan mengandalkan Tuhan. Apalagi ketika dirinya terancam. Waktu dia mau bertemu dengan Esau kakaknya, rasa takut yang luar biasa ada pada dirinya. Waktu dia mau pulang, karena Tuhan suruh dia pulang dari Laban, dari rumahnya Laban, mertuanya kembali ke tempat orang tuanya. Saudara yang kekasih, dan kita melihat di dalam hal ini Yakub di dalam ketakutan yang luar biasa. Tapi kita baca, kita pernah mendengar firman tentang hal ini, bahwa Yakub ketika di dalam ketakutan seperti itu, dia berdoa kepada Tuhan. Dia bergumul kepada Tuhan. Dia minta, Tuhan, sebelum Engkau memberkati aku tidak akan melepaskan Engkau. Nah, kalau ini mengajarkan kepada kita, kalau kita berdoa, ya harus seperti Yakub, bergumul. Sebelum Tuhan menolong, sebelum Tuhan jawab doa, bergumul terus. Saudara yang dalam Tuhan, itu yang perlu kita lakukan di dalam hidup kita. Ya, karena Yakub percaya bahwa Tuhannya berkuasa menolong dirinya, sebab itu dia mengandalkan Tuhan ketika dirinya terancam. Kalau kita lihat di dalam Yeremia 17 ayat 7 yang sering kita baca, itu dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkati. Jadi siapa yang saudara andalkan? Suami nggak diberkati mengandalkan suami. Istri nggak diberkati mengandalkan istri. Orang tua, kalau ada anak-anak yang mengandalkan orang tuanya lebih daripada Tuhan, ketika dia masih kecil pastilah
dia akan mengandalkan orang tuanya. Tapi setelah dia mengerti artinya beriman kepada Tuhan, maka imannya itu harus dia andalkan kepada Tuhan, bukan kepada orang tuanya. Tidak diberkati. Ada yang mengandalkan anaknya karena usianya sudah lanjut, sehingga wah, apa yang dikatakan anaknya diikuti, ini semuanya takut sama anaknya dan lain sebagainya, lebih takut sama anaknya daripada sama Tuhan, enggak diberkati. Itu namanya mengandalkan anak daripada Tuhan. Saudara, itu yang dilakukan Yakub. Yang kedua adalah Yakub bersedia mendirikan rumah Allah. Nah, konsep apa yang ada pada diri Yakub tentang rumah Allah di sini? Nah, kalau kita bicara rumah Allah, seringkali kita hubungkan dengan bait Allah. Nah, apa yang menjadi dasar Yakub? Yakub mau mendirikan rumah Allah. Apakah Yakub mau mendirikan bait Allah di sana? Tidak. Ya, tidak tentunya. Batu yang dimana Yakub tidur di situ, kemudian dia mimpi bertemu dengan Tuhan. Itu apakah tempat itu mau didirikan bait Allah? Tidak. Kita tahu bahwa bait Allah itu akhirnya didirikan oleh Salomo, anaknya Daud. Tidak, saudara. Tetapi konsep apa tentang bait Allah di dalam hal ini yang kita pelajari? Bait Allah atau bait suci itu berbicara tentang kehadiran Allah. Saudara, jadi kalau dikatakan Daud ingin mendirikan bait Allah, itu Daud mau di dalam hidupnya itu mengundang Allah terus. Kenapa? Dengan hadirnya Allah di dalam hidupnya, sesuai dengan pengalamannya, dia menjadi orang yang tenang. Dia menjadi orang yang berhasil di dalam hidupnya. Saudara yang kekasih, kita juga harus punya pikiran seperti itu. Kita harus percaya bahwa Allah itu Allah yang maha tinggi, maha kuasa. Kita juga harus percaya bahwa Allah itu hadir di dalam rumah tangga kita. Hadir di dalam ibadah kita. Apa artinya kita beribadah kalau tidak ada Allah hadir di dalamnya? Ibadah kita menjadi ibadah yang rutinitas, yang tidak ada berkat Allah di dalamnya karena Allah tidak turun. Kapan itu bisa terjadi? Ibadah yang seperti itu terjadi waktu kapan? Pada waktu urapan Allah tidak ada pada pelayan-pelayan Tuhan. Maka ibadah itu tidak menjadi ibadah yang keberkatan. Itu sebabnya Tuhan mau supaya pelayan-pelayan Tuhan termasuk saya di dalamnya itu mencari urapan Allah senantiasa melalui doa yang sudah kita tentukan di tempat ini. Saudara tahu harinya itu hari apa. Saudara yang dalam Tuhan, bait Allah ini ada fungsinya. Fungsinya apa? Yang pertama historis. Artinya apa? Allah itu harus kita ingat di dalam hidup kita selamanya. Teologis itu bicara tentang kehadiran Allah. Fungsi bait Allah itu seperti itu. Edukatif bicara tentang tempat kita belajar firman Tuhan. Jadi gereja ini bisa tidak disebut bait Allah? Bisa. Karena tempat ini tempat di mana Allah hadir. Tempat ini adalah tempat di mana kita belajar firman Tuhan. Saudara yang dalam Tuhan, tempat ini adalah tempat di mana kita memuliakan Tuhan. Dan itu menjadi fungsi bait Allah tentunya. Ya, sebab itu jangan ragu-ragu mengatakan gereja ini adalah bait Allah. Tidak, sebab kita harus jaga kekudusan bait Allah ini. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Yakub memberikan persepuluhan dengan setia dari penghasilannya.
Saudara yang dalam Tuhan, kita mengerti. Ya, saya tidak mau berbicara banyak tentang persepuluhan ini karena saudara bukan saja sudah mengerti tapi melakukannya di dalam hidup. Dan saudara pasti diberkati dengan kita melakukan persepuluhan ini. Ya, walaupun banyak pendapat di luar sana yang berkata persepuluhan itu nggak berlaku lagi di zaman perjanjian baru. Itu waktu perjanjian lama. Tuhan berkata bahwa bawalah 1/10 dari penghasilanmu ke dalam rumahku supaya ada makanan dalam rumahku. Rumahku itu artinya bait Allah, bawa ke bait Allah, ke rumah Tuhan. Maksudnya seperti itu. Karena Maleakhi berkata seperti itu. Dan orang berkata di luar sana, sekarang mana ada bait Allah? Di Yerusalem sana, di Israel sana tidak ada lagi yang namanya bait Allah. Karena bait Allah itu sudah dihancurkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara bait Allah itu adalah yang ada di sana, ya kita keliru. Kalau ada yang ada di sana sudah nggak ada yang namanya bait Allah. Tapi bait Allah bisa kita artikan tempat kita beribadah. Ini adalah bait Allah. Bait Allah kata firman Tuhan juga itu adalah hati kita. Kenapa? 1 Korintus mengatakan, bukankah tubuhmu itu adalah bait Allah karena roh Allah tinggal di dalamnya. Kehadiran Allah ada di dalam diri kita. Saudara, sehingga seperti itu. Ya, jadi jangan berpikir seperti orang di luar sana ya. Oh, nggak cocok. Itu kan perjanjian lama. Perjanjian baru nggak diajarkan itu. Saudara, kalau nggak diajarkan, Yesus tidak singgung ketika berdiskusi dengan orang Farisi atau ahli Taurat. Yesus berkata, ya, persepuluhan engkau berikan. Persembahan engkau berikan kepada Tuhan. Tetapi orang tuamu engkau terlantarkan. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di sini Yesus menyinggung persepuluhan. Yesus tidak berkata jangan bayar persepuluhan, tidak. Yesus membenarkan persepuluhan engkau berikan, it's okay, jalankan terus. Tapi itu tidak bisa mengganti kewajiban kita kepada orang tua kita untuk memperhatikan dia, untuk menolong dia. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena para ahli Taurat berpikir kalau sudah kasih kewajibannya kepada Tuhan ya sudah, lupa bahwa memperhatikan orang tua itu pun, menghormati orang tua itu pun, itu merupakan kehendak Tuhan. Saudara, nah sekarang apa tujuan dari persepuluhan sesungguhnya? Kita belajar disiplin ya. Kalau diurut-urut sebetulnya ada 10 poin kenapa kita memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Tapi gak mungkin kita dengar semuanya ya. Belajar disiplin dan jujur memberi kepada Tuhan. Iya. Tuhan gak minta 20%, 30%, 40%. Pertama, pasti kita merasa kok besar banget Tuhan. Jadi 10% aja. Kalau 30%, 40%, 50%, ngitungnya juga barangkali susah. Sebab itu cobalah sedikit yang 10% ini. Dan Tuhan mau kita disiplin dalam hal memberi. Dan jujur, 10 ya 1/10. 1/2 ya 1/2. Itu yang Tuhan mau. Apalagi tujuan persepuluhan itu. Menjaga, membina dan mempertahankan hubungan dengan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Yakub, saudara. Dan merupakan wujud perhatian mengasihi pekerjaan Tuhan. Perhatian kita kepada Tuhan. Perhatian kita juga kepada pekerjaan Tuhan.
Karena kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi pekerjaannya. Saudara, itu yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Tolong diklik. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita jangan ragu terhadap janji Allah melalui firman-Nya. Kenapa? Karena Allah tidak pernah bohong. Dia pasti menggenapi firman-Nya. Saudara, sebab itu percayalah bahwa mujizatnya masih Dia sediakan buat saudara dan saya. Orang yang percaya kepadanya, Dia mau menolong saudara dan saya. Dia mau menyatakan kasih-Nya kepada saudara yang saya. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita dan terimalah pertolongan dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Kita menyanyikan pujian lebih dulu. Nyanyiannya mengatakan, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Lagu lama, tapi lagu ini merupakan pengakuan bahwa benar saudara dan saya tidak bisa berjalan sendiri. Kita memerlukan Tuhan di dalam hidup kita. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Biarlah firman-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Satu kali lagi, nyatakan Tuhan, ku tak dapat jalan sendiri. Dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. 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 Bapa di surga, pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu yang mengajar kepada kami Tuhan, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup ini. Yang mengajar kepada kami ketika kami bernasihat kepadamu, kami harus memenuhi nasihat itu. Karena berkat-Mu Engkau sediakan bagi mereka yang menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup-Mu, di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Tolong kepada kami supaya apa yang sudah kami dengar pada pagi hari ini betul-betul kami mengerti dan kami lakukan di dalam hidup kami. Bapa, pagi hari ini pengakuan yang sungguh datang di dalam diri kami bahwa kami tidak bisa hidup sendiri tanpa Engkau. Kami memerlukan pimpinanmu, kami memerlukan firman-Mu yang akan memimpin kami, karena firman-Mu merupakan terang bagi jalan kami. Oh, pelita bagi kaki kami Tuhan, sehingga kami tidak akan terantuk dan jatuh, karena firman-Mu yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.